siap ya. Yuk, 1, 2, 3. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tidak merekayasa. Mereka semua ini adalah salah satu korban dari ex karyawan Suwondo yang sudah bekerja 20 sampai dari mulai 20 tahun sampai 18 tahun itu yang di PHK secara tidak lazim ya, karena mereka ikut tes tapi tidak tahu hasil tesnya. Akhirnya mereka di PHK tidak mendapatkan kompensasi apapun, jadi tidak mendapatkan distribusi apapun di sini. Mereka dengan usia yang sudah sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali itu merasa sangat terintimidasi. Yang katanya Rumah Sakit Suwondo itu ekspansi biaya ya, pengurangan biaya biar tidak ada biaya-biaya yang banyak, tapi ternyata kok ada perekrutan baru ya Mas ya. Dan harusnya pertamanya seperti itu ya gitu. Jadi oke, di sini saya langsung ya, ini tidak rekayasa semua, ini mereka semua yang menyatakan mereka adalah korban dari Rumah Sakit Suwondo. Tuh, Bapak disebutkan namanya ya Pak ya. Sudah berapa tahun? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Supriyanto. Saya bekerja di RSUD Suwondopati. Saya bekerja di RSUD Suwondopati mulai tahun 2005. Lah ini kemarin ada tes yang menurut saya kurang lazim untuk rekrutmen yang mulanya tenaga BLU tidak tetap menjadi BLU tetap, tapi di pengumumannya tidak ada nilai yang kategori tetap itu lolosnya nilainya berapa, yang tidak lolos nilainya berapa. Nah, harapan kami di sini itu cuman simpel, kita dikembalikan hak kami, karena selama kita bekerja di RSUD Suwondopati, menurut kami tidak ada jejak rekam yang negatif. Itu aja dari kami. Nanti ada tambahan dari teman-teman. Mbak Ruha, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua masyarakat Kabupaten Pati khususnya ya, saya di sini mungkin sudah tidak asing lagi ya, nama saya Ruha. Di sini sebelumnya saya mau klarifikasi aja ya. Kemarin setelah saya itu live kemarin, banyak sekali komentar-komentar nggih. Di antara salah satunya yang mau saya tanggapi adalah 20 tahun yang lalu Ibu pakai uang berapa katanya. Ini iya. Gini ya, untuk kemarin saya sudah live ya, sehingga live itu banyak sekali komen-komentar ya. Di sini saya mau menjawabnya ya. Ada komentar yang seperti ini, jadi saya mau menjawab. Ibu 20 tahun yang lalu itu pakai uang berapa katanya. Gitu ya. Di sini saya akan jelaskan bahwa saya 20 tahun yang lalu, tahun 2005 saya masuk RSUD Suwondopati. Itu saya murni tidak memakai uang serupiah pun. Di situ saya adu kompetensi karena saya basicnya itu agama. Ya, saya sarjana hukum Islam. Di situ kenapa kok masuk di kesehatan? Gitu ya. Di RSUD Suwondopati tahun 2005 itu mengajukan untuk formasi kerohanian. Di situ membutuhkan 2 tenaga kerohanian Islam putri dan kerohanian Islam putra. Di situ yang menyeleksi tes lewat MUI Pati, Majelis Ulama Indonesia Pati. Karena MUI Pati adalah basicnya keagamaan. Nah, di situ untuk peserta yang lolos putri, alhamdulillah saya keterima yang lolos putri. Jadi saya 0 rupiah untuk masuk di RSUD Suwondopati. Saat itu gaji saya Rp325.000 tahun 2005. Saya masih tetap tahan sampai sekarang karena saya untuk gaji memang saya tidak nomor 1, gitu ya. Saya memang di rumah, basicnya saya itu tidak suka
apa ya, ibu rumah tangga gitu ya, karena saya punya keahlian keagamaan. Oke lah, ada lowongan di Suwondo, oke saya ikut kompetensi itu, akhirnya alhamdulillah saya lolos, saya teruskan seperti itu. Jadi kalau bilang ibu pakai uang berapa tahun 2005 itu, 0 rupiah, saya adu kompetensi. Saat itu yang menguji dari MUI Pati, gitu ya, oleh Bapak almarhum Najib Rumahen Daleme Tayu saat itu. Terima kasih, saya klarifikasi seperti itu aja ya. Ini ada teman-teman juga kami yang kurang dari 20 tahun mengabdi di Suwondo juga. Yuk kita berdiri Bapak Ibu. Di sini saya mau bertanya ya Bapak Ibu dari semua korban-korban ex Suwondo ya. Apakah di sini kemarin yang pada saat itu masuk di Suwondo itu ada yang pakai uang Bapak? Murni untuk seleksinya tidak ada, ini murni ya Pak. Jadi adu kompetensi semua. Rata-rata di sini sudah 10 sampai 20 tahun bekerjanya ya Pak ya. Adakah satu alasan yang jelas dari pihak rumah sakit memecat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Alfidianto. Saya kerja di RSU Suwondo Pati sudah 10 tahun. 10 tahun bekerja di RSU Suwondo bagian IGD. Dulu waktu masuk saya 2015 ikut seleksi. Ini ada buktinya, kartu peserta ujian saya waktu di GOR Pati dulu. Nah, kemarin kan bilang waktu tidak ada seleksi apa-apa, ini saya punya buktinya. 2015 saya ikut seleksi. Waktu itu di GOR Pati. Ya sudah. Sekian, terima kasih dari saya. Sebentar, saya mau tanya, jenengan pada saat itu benar-benar murni seleksi. Ya, ikut GOR Pati. Dan ketika ada pengurangan karyawan ini, kalian kan ikut tes kembali ya? Ya, dites kembali. Apakah itu tesnya itu ada dari perusahaan itu, dari pihak rumah sakit ya, dari SDM itu menentukan nilai yang harus kalian? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Cuma tercantum itu. Terus begitu pengumuman, pengumumannya itu tidak, pengumuman itu hari itu juga atau agak lama? Sebelum 1 minggu setelah. Sebentar, tolong kasih. Yang kita harus jalani di saat itu kan, dan saya pribadi di saat itu melakukan tes di mata saya, dan mungkin banyak teman yang tahu ada sebagian tim atau karyawan kita yang benar-benar melakukan penyontekan, dan hasil dari soal dan jawabannya itu disita, tapi kenyataannya dia lulus. Sedangkan kita yang benar-benar mengerjakan soal kita tidak diminta, kita pun nggak tahu berapa nilai skor kita. Kita nggak tahu Bu, kita gimana kok bisa nggak lulus. Itu kira-kira yang keterima itu dalam artian mereka tetap bekerja itu sudah bekerja selama berapa tahun? Kalau berapa tahunnya kita bervariasi ya. Bervariasi, ya. Tapi ada baru 2 tahun, itu pun masih bisa bekerja. Sedangkan saya 2015 awal Bu. Sekarang gini, apakah dari perusahaan itu juga menjelaskan batas usia? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali batas usia nanti yang lulus atau tidak lulusnya tidak ada. Jadi pada saat ada pengurangan pegawai ya, karena itu katanya efisiensi anggaran, ya kan? Dari pihak perusahaan tidak dijelaskan kepada jenengan semua, kepada kalian itu syarat-syarat ini untuk lulus apa, itu tidak ada. Tidak ada, Bu. Jadi murni harus berdasarkan tes. Tapi kenyataannya nilai hasil nilai tes itu tidak mendapat. Ya. Ketika itu ada Bu, sebelum tes atau sebelum pas kita di pengumuman itu ada yang suara-suara tapi dari luar. Nah, nggak tahu murni apa enggak, itu suaranya itu yang 10 tahun ke atas udah kemungkinan aman, ada suara gitu. Karena tapi soal tes pun juga Bu. Tapi hasilnya nyatanya setelah pengumuman kok hasilnya enggak begitu. Dan saya sendiri pribadi itu sudah 17 tahun di situ. Sebentar Pak, saya juga penasaran gini Pak. Setelah jenengan tes dan dinyatakan tidak lulus, apakah itu dirumahkan dulu
dirumahkan dulu dengan gaji pokok tetap ya, dalam tidak ada tunjangan apapun, atau memang harus langsung pada saat itu juga jenengan itu dapat surat pemberhentian kerja? Tidak, Bu. Itu cuma pengumuman lolos dan tidaknya itu cuma pengumuman ditempel, tapi kita selanjutnya disuruh menghabiskan TMT. Oh, TMT. Ya. Jadi tiap masa kerjanya beda-beda semua ya untuk pemberhentiannya. Tapi jenengan itu selama menunggu TMT itu mendapat penuh. Mendapat penuh. Setelah TMT-nya itu turun berarti jenengan tidak dapat apapun. sama sekali. Ada surat pemberhentian PHK itu. Ya. Seperti itu. Dan apakah kalian tidak bertanya atau menuntut dari dari jenengan semua yang sudah di PHK ini ke perusahaan bertanya, sudah dilakukankah seperti itu? Tidak bisa Bu, sudah pernah menanyakan itu semua. Ya, kemarin Mbak Ruah sudah itu pernah menanyakan, bukan keputusan dari direktur ya, katanya ya seperti itu ya, dari keterangan beliau kemarin. Berarti kan ini memang jelas-jelas ada intimidasi ya. Ya, betul, Bu. Kalau memang pengurangan anggaran, efisiensi anggaran, itu kira-kira dari jenengan di PHK sampai mereka ini yang sekarang ini merekrut baru lagi itu segera atau memang agak lama gitu loh? Itu PHK-nya itu Bu. Rekrutmen? Itu kan TMT-nya kan beda-beda. Oh gitu. Yang bulan. Tapi rekrutnya itu kalau kita di PHK, tapi kok setelah itu ada pembukaan karyawan baru lagi. Gitu berarti permintaan kita sampel, kita dikembalikan seperti semula gitu. Oh gitu. Jadi harapan panjenengan semua minta dikembalikan lagi. Kalau emang Rumah Sakit Suwondo kekurangan karyawan, buat apa dia merekrut dari luar? Yang sedangkan kita aja dalam saat itu bekerja, kita nggak pernah melakukan suatu kesalahan yang sifatnya berdasarkan hukum ya Bu. Iya. Kenapa nggak kita aja yang diterima? Kenapa kita yang nggak dikasih konfirmasi dari pihak manajemen? Kalau emang manajemen masih membutuhkan tenaga, itu Bu tuntutan kita. Oh, tuntutan dari warga ya. Jadi tuntutan dari warga ini memang panjenengan semua menuntut perusahaan untuk mengembalikan kembali. Kalau memang benar-benar rumah sakit itu membutuhkan kembali tenaga kerja, jangan merekrut lagi karyawan baru seperti itu kan. Dari luar ibaratnya. Misalkan ini seperti ini, apakah jenengan juga punya tuntutan? Misalkan jenengan sudah tidak di PHK, apakah jenengan juga harusnya kan mendapat, karena sudah bekerja 10, ada yang 10, 20 sampai 20 tahun itu kan harusnya memang mendapatkan minimal penghargaan lah ya, uang tali asih gitu. Apakah jenengan menerima uang tali asih? Saya pribadi cuman menerima dari JMO. Kalau JMO itu kan memang uang kita sendiri. Jenengan sendiri. Kalau JMO dari itu kan dari perusahaan. Bu, kita nggak mendapatkan serupiah tidak ada seperti itu. Jadi pemecatan itu berarti setelah direkturnya baru. Direktur baru itu kan sebelumnya tidak ada ya, walaupun penggantian manajemen itu baru ini. Baru setelah ada ibu direktur yang baru masuk, akhirnya terjadilah perekrutan itu ya, karena efisiensi anggaran banyak yang tidak diterima gitu ya. Jadi harapan dari jenengan semua itu kan, harapannya kan tolong sebutkan biar nanti semua masyarakat. Jadi ini hati masyarakat ya Bapak Ibu, bukan kita merekayasa nanti kita mengada-ngada dibilangnya. Kita ini mengada-ngada kalau ini buatan, tapi ini nyata. Ini korban, salah satu korban keegoisan dan kalau saya bilang keegoisan dan kezoliman dari pihak pemerintah terhadap masyarakat yang memang benar-benar sudah mengabdi. Kita juga tahu mereka ini dengan gaji yang, mohon maaf ya Pak, di bawah UMR ya Pak, jenengan kan kalau nggak salah ya, dengan gaji yang seperti itu mereka masih mau menolong orang-orang yang sakit di rumah sakit, itu luar biasa gitu ya. Harapannya seperti itu. Di saat pandemi Bu, kita pun di saat itu kan kita bukan nakes ya Bu ya. Kita kan nggak mendapatkan anggaran yang kayak yang disebarkan itu. Kita pun juga ikhlas bekerja, tapi kenapa di saat setelah ini kok kita nggak dihargai gitu loh Bu? Padahal di saat pandemi kita semua ini bekerja, taruhan nyawa Bu, ya kan? Diasingkan sama tetangga, diasingkan sama saudara di waktu awal pandemi. Tapi kenapa
Sekarang setelah itu selesai, kita kok nggak ada lagi. Nah, itu Bu yang saya. Iya. Jadi harapan Bapak Ibu semua, kalian semua menjadi saksi ya atas kejoliman dari pemerintahan yang sekarang ini. Setelah pergantian dengan alasan efisiensi anggaran, akhirnya mereka mendapat perlakuan yang tidak tidak mengenakan, dan bahkan kalau saya anggap itu kejam. Karena dengan usia mereka seperti ini, mereka mau bekerja apa? Kalaupun harusnya mereka ini kan mau berdagang, misalkan untuk mengganti penghasilan, itu kan harusnya juga ada uang untuk modal ya, untuk modal. Kecuali juga rumah sakit itu menyediakan lahan pekerjaan untuk beliau-beliau ini gitu. Jadi harapannya keluarkanlah ya Pak, misalkan jenengan ini tidak sudah tidak dipakai lagi oleh rumah sakit, harusnya rumah sakit itu memberikan uang tali asih untuk modal. Karena saya yakin dengan usia-usia seperti ini mau bekerja bagaimana selain usaha loh ya Pak, jenengan mau masuk lagi di rumah sakit mana